temanya adalah jejak rantai pasok kopi senja. Nah, di sini kami akan menceritakan bagaimana penerapan konsep supply chain management atau SCM dalam usaha kecil menengah dengan sentuhan cerita, humor, dan pembelajaran nyata. Selamat menyaksikan. Waduh, tugas UTS SCM nyuruh bikin proyek nyata tentang rantai pasok produk lokal nih. Kayaknya seru kalau bahas kopi deh. Tapi siapa yang mau join tim aku ya? Aku setuju banget. Sekarang kopi lokal lagi naik daun. Kita bisa bahas supply chain-nya dari hulu ke hilir. Berarti mulai dari petani kopi, pabrik pengolahan, distribusi ke kafe, sampai konsumen ya. Nah, itu SCM itu kan intinya koordinasi antar rantai pasok biar efisien ya, kualitas terjaga dan biaya minimal. Kita harus tunjukkan gimana rantai pasok bisa saling terhubung gitu. Oke, aku bagian promosi dan distribusi online. Dan aku ambil yang analisis dan koordinasi rantai pasok. Deal? Ada tugas SCM bikin pusing kepala. Harus bahas rantai pasok dari hulu ke hilirnya. Kopi senja jadi teman kita dari petani sampai pelanggan bahagia. SCM bukan cuma teori, tapi jantungnya bisnis yang efisiensi. Suplai pabrik, distributor, dan konsumen, semua harus saling terhubung dengan manajemen. Aku bagian produksi kopi biji dari Temanggung, jualah tiap pagi. Kalau pengiriman petani terlambat, produksi bisa macet, semua jadi gawat. Aku urus distribusi dan promosi lewat online, biar cepat terkoneksi kalau barang telat. Konsumen kecewa, maka sistem tracking harus dijaga. Latihan ku hitung, stokku kontrol biar efisien. Dan tak ada bolos, analisis data ku tulis di papan, biar kepuasan pelanggan terjamin menjadi aman. Nah, ini simulasi bagian produksi kopi. Petani kirim biji kopi mentah, lalu diproses jadi bubuk. Masalahnya, kalau pengiriman dari petani terlambat, seluruh rantai bisa terganggu. Makanya, SCM itu penting buat mengatur waktu, kualitas bahan baku, dan stok. Sekarang bagian distribusi dan pemasaran. Banyak orang pikir SCM cuma modal logistik, padahal komunikasi ke konsumen juga bagian penting. Kalau baru datang tepat waktu, tapi promosi lemah dan percuma. Makanya aku buat sistem pre-order dan tracking pengiriman lewat marketplace. Jadi konsumen bisa tahu aku kopi mereka lagi di mana. Konsumen puas, reputasi meningkat. Itu juga hasil dari koordinasi rantai pasok yang baik. Nah, tugas SCM gak lengkap tanpa analisis. Aku hitung lead time, biaya transportasi, dan inventory turnover. Lead time sama dengan waktu dari pemesanan ke penerimaan barang. Terus apa lagi ya? Oh iya, inventory turnover sama dengan penjualan rata-rata dibagi persediaan rata-rata. Nah, jadi lead time sama dengan waktu dari pemesanan ke penerimaan barang.
Inventory turnover sama dengan penjualan rata-rata dibagi dengan persediaan rata-rata. Dengan begitu kita bisa tahu rantai mana yang paling lambat dan perlu diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah efisiensi dan kepuasan pelanggan. Kalau rantai pasoknya lancar, semua pihak juga akan diuntungkan. Aduh, tugas SCM bikin pusing kepala. Bahas kopi senja dari petani, sampai pelanggan, suplai pabrik, terus ke kafe dan online. Semua harus nyambung biar bisnis jalan. Goyang-goyang kopi senja. Bukan cuma teori tapi nyata. Dari bahan baku sampai tangan pelanggan. Itulah supply chain, oh tunggu nawa. Aku bagian produksi kopi. Petani kirim biji olahan, jadi bubuk wangi. Kalau guring kata produksi terganggu, pelanggan bisa hilang. Makanya kita harus koordinasi. Kalau kerjasama pasti lancar, efisien tinggi, tak untung besar. Aku bagian promosi dan distribusi lewat marketplace, semua terkoneksi. Di orderku atur, tracking ku pantau, biar konsumen puas, tak ada yang galau. Tika, bahan baku dari petani terlambat datang. Pengiriman terganggu karena cuaca. Aku nggak bisa produksi tepat waktu. Waduh, berarti pesanan pelanggan juga bisa telat. Kita harus segera buat contingency plan. Aku usul kita kerjasama dengan 2 supplier berbeda, biar nggak tergantung satu sumber. Dan aku bisa kasih info ke pelanggan lewat media sosial biar mereka tahu update pengirimannya kapan saja. Nah, kesimpulan dari proyek kita adalah rantai pasok kopi senja terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama, supplier, yang kedua, manufaktur, yang ketiga, distributor, yang keempat, retailer, yang kelima, customer. Masalah utama, keterlambatan bahan baku. Solusinya, diversifikasi supply dan kontrol stok. Dampak positif SCM yang baik yaitu efisiensi biaya, ketepatan waktu, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Dan yang paling penting, kolaborasi antar tim. Karena tanpa koordinasi, supply chain bisa terputus. Nah, SCM bukan cuma teori, tapi jantungnya bisnis dan efisiensi. Setiap pagi ku buka laptop, lagi tugas SCM. Belum kelar lagi dari supply sampai ke konsumen. Harus nyambung biar gak pusing kemudian. Petani kirim kopi, pabrik olah tiap pagi, distributor nyalain mobil. Kirim cepat, jangan nanti. Ayo goyang, goyang kopi senja. Rantai pasok, bikin bisnis jaya. Supply pabrik, distributor, pelanggan. Kalau kompak, semua berjalan. Ayo goyang, goyang SCM. Bukan teori, tapi sistem keren. Dari hulu sampai ke hilir berjalan.